Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Giovanni, NIM 1952000093 dari kelas 7B Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Nah, di sini saya akan menerangkan salah satu materi tentang pemahaman kurikulum 2013 mata kuliah Inovasi dan Analisis Kebijakan Pendidikan. Mohon disimak ya. Untuk yang pertama adalah definisi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sering disebut juga dengan kurikulum berbasis karakter. Kurikulum ini merupakan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum 2013 sendiri merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pada pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, di mana siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam proses diskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi. Abidin mengatakan, pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 diyakini akan terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan jika dikembangkan secara fundamental, terperinci, komprehensif, dan reflektif sampai evaluatif, menurut Marsifah Hadiah pada tahun 2017. Oke, untuk yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari kurikulum 2013, yang dimana memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu mewujudkan pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter sebenarnya merupakan karakter dan ciri pokok kurikulum sebelumnya. Yang kedua, menciptakan pendidikan berwawasan lokal. Wawasan lokal merupakan salah satu yang sangat penting. Yang ketiga adalah menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Pendidikan tidak hanya sebagai media pembelajaran, tetapi sebagai dasar untuk menggali seluruh potensi dalam diri. Yang selanjutnya adalah prinsip dari pembelajaran tematik. Nah, dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik, ada 4 prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Yang kedua, berbentuk belajar direncanakan agar murid menemukan sebuah tema. Yang ketiga, efisiensi. Yang keempat adalah evaluasi. Yang selanjutnya adalah tahapan implementasi kurikulum 2013 atau tematik. Yang pertama adalah penyusunan perencanaan atau meningkatkan perencanaan sangat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran tematik. Maka, perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tematik harus sebaik mungkin. Yang kedua adalah penerapan, di mana pada tahap ini intinya guru melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya sebelum melakukan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi atau refleksi, di mana evaluasi pembelajaran tematik difokuskan pada evaluasi proses dan juga hasil pembelajaran tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah kelebihan dari pembelajaran tematik. Yang pertama, kelebihannya ialah dapat mengurangi overlapping antara berbagai mata pelajaran, karena mata pelajaran disajikan dalam satu unit pembelajaran. Yang kedua, menghemat pelaksanaan pembelajaran, terutama dari segi waktu, karena
pembelajaran tematik dilaksanakan secara terpadu antara beberapa mata pelajaran dalam satu pembelajaran. Yang ketiga adalah pemahaman anak tentang materi yang disampaikan akan lebih dalam. Yang keempat, siswa dapat mempelajari sebuah pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi beberapa mapel dalam tema yang sama dalam satu pembelajaran tersebut. Itu tadi adalah kelebihan pembelajaran tematik. Untuk yang selanjutnya adalah RPP tematik. Nah, pada setiap proses pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Nah, ini adalah salah satu contoh dari RPP yang benar. Ini adalah contoh struktur RPP tematik yang benar. Ada identitas, di mana di identitas tersebut ada nama sekolah, kelas atau semester, tema, subtema berapa, dan juga ada alokasi waktunya. Ada mata pelajaran juga. Nah, selanjutnya standar kompetensi yang diturunkan menjadi kompetensi dasar dan juga diturunkan lagi menjadi indikator. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, materi ajar atau materi pokok yang akan dipelajari, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, ada pembukaan, ada inti, dan juga ada akhiran. Kegiatan awal, inti, dan juga akhir. Dan yang selanjutnya ada alat dan juga sumber belajar. Yang selanjutnya ada penilaian. Penilaian ini ada penilaian keterampilan, pengetahuan, nah ini adalah menjadi contoh RPP tematik. Bisa dilihat ini adalah contoh RPP tematik. Jika kecepatan bisa di pause untuk video ini ya. Selanjutnya adalah pengertian dari pendekatan saintifik. Nah, di mana pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang direncanakan sedemikian rupa agar seorang peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahap kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan, atau merumuskan masalah, mengajukan, atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik. Selanjutnya adalah model pembelajaran pada pendekatan saintifik. Menurut Kemendikbud pada tahun 2014, pendekatan saintifik adalah sebuah model pembelajaran yang menggunakan kaidah keilmuan yang memuat serangkai aktivitas, mengumpulkan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengelola informasi, atau mengomunikasikan data. Nah, untuk model pembelajarannya, yang pertama adalah model pembelajaran berbasis masalah atau sering disebut juga dengan PBM. Yang kedua ada model pembelajaran berbasis proyek atau juga disebut dengan PBP. Yang ketiga adalah model pembelajaran penemuan. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran inquiry. Tadi adalah sedikit paparan dari saya. Jika ada salah kata atau apapun itu, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.